Bersiap menuju era jabatan fungsional. Dikutip dari ayubandung.com, edisi Kamis 3 Desember 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Era jabatan fungsional segera tiba. Pemerintah telah menetapkan peraturan melalui Permen Pan RB nomor 28 tahun 2019. Permen ini menjelaskan tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Eselonisasi struktural akan disederhanakan dari 4 level menjadi 2 level, yaitu eselon 1 dan eselon 2. Pejabat struktural eselon 3 dan 4 akan diganti menjadi pejabat fungsional. Permen yang dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan aktivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Untuk itu, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Jabatan fungsional sendiri merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri dari 2 jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Rincian masing-masing jabatan fungsional sebagai berikut. Jabatan fungsional keahlian terdiri dari A. Ahli pertama, B. Ahli muda, C. Ahli madya, dan D. Ahli utama. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan terdiri dari A. Pelaksana pemula, B. Pelaksana, C. Pelaksana lanjutan, dan D. Penyelia. Penyetaraan jabatan dilakukan sebagai berikut. A. Administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya. B. Pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda. Dan C. Pelaksana atau eselon 5 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Demikian bunyi pasal 6 Permen ini. Seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan terdampak dalam implementasi Permen penyetaraan ini. Proses peralihan ini tentunya membutuhkan kesiapan mental untuk mengubah kebiasaan bekerja. Dari kebiasaan bekerja dengan lembaran disposisi, administrasi, teknis rutin monoton, menuju bekerja dengan produk mandiri, posisi jabatannya. Di sisi lain, penelitian LAN, Lembaga Administrasi Negara, menyebutkan bahwa stigma kalau jabatan fungsional adalah jabatan kelas 2. Terdapat anggapan bahwa jabatan fungsional terlalu asik dengan dunianya sendiri, asik dengan tingkat kreditnya, asik dengan kenaikan jenjang dan pangkatnya. Keasikan itu membuat jabatan fungsional menjadi kurang peduli dengan tugas dan fungsi organisasinya. Namun demikian, ada beberapa keuntungan menjadi fungsional sebagai ASN. Di antaranya, 1. Berpeluang naik pangkat lebih cepat. Kenaikan pangkat pilihan yang diberikan bagi ASN karena faktor jabatan fungsional dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. Penilaian pada sasaran kinerja pegawai atau SKP bernilai baik selama 2 tahun terakhir. Bandingkan dengan kenaikan pangkat reguler ASN yang dapat terwujud selama 4 tahun sekali. Artinya, ASN yang memiliki jabatan fungsional bisa naik pangkat lebih cepat dibandingkan kenaikan pangkat reguler.
2. Berpeluang kelas jabatan lebih tinggi. Menjadi pejabat fungsional memberikan peluang kelas jabatan yang lebih tinggi. Hal ini sangat menguntungkan bagi pejabat ASN untuk menjadi pejabat. Kelas jabatan fungsional rata-rata lebih tinggi dibanding kelas jabatan pelaksana. 3. Berpeluang mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi. Besarnya tunjangan jabatan seiring dengan meningkatnya kelas jabatan, baik tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerjanya. Sebagai contoh, pejabat pelaksana mendapat tunjangan jabatan sekitar Rp540.000 per bulan, sedangkan pejabat fungsional muda yang setara dengan jabatan pelaksana mendapatkan tunjangan sekitar Rp960.000 per bulan. 4. Berpeluang menjadi pejabat pengawas, pimpinan, dan pimpinan tinggi. Menjadi pejabat fungsional juga tidak menutup peluang untuk jabatan-jabatan lain di luar jabatan fungsional. Pejabat fungsional memiliki kesempatan untuk dapat duduk di jabatan yang diatur dalam pasal 54 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 107 PP nomor 11 tahun 2017. Semoga era peralihan jabatan struktural menuju jabatan fungsional menjadi tantangan baru agar bisa bekerja lebih efektif dan produktif. Karena setiap jabatan fungsional telah memiliki uraian tugas yang jelas dengan angka kredit yang nilainya sudah ditentukan. Sehingga tidak ada jabatan fungsional yang kekurangan pekerjaan. Bahkan mereka akan mendapat nilai plus jika membuat inovasi yang terkait dengan pekerjaan mereka. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.